Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya semuanya? Ibu harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada kali ini bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu sudah mengirimkan daftar pengabsenan dan juga PPT pembelajaran hari ini di Google Classroom. Untuk seluruh siswa, harap mengisi daftar absen ya, dan juga cek PPT yang Ibu kirim dan juga video pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adapun yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian pasar modal, mendeskripsikan fungsi pasar modal, menjelaskan peran pasar modal, mendeskripsikan lembaga penunjang pasar modal, menjelaskan instrumen atau produk pasar modal, menjelaskan mekanisme transaksi di pasar modal, menjelaskan investasi di pasar modal. Baiklah, kita langsung saja ke materi kita, yaitu pasar modal. Pasar modal adalah tempat perusahaan mencari dana segar untuk meningkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak keuntungan. Jenis pasar modal ada dua, yang pertama pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Lalu pengertian pasar sekunder ialah pasar sekunder tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana. Tempat terjadinya pasar sekunder di dua tempat adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah bursa reguler dan bursa paralel. Perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder ialah pasar perdana harga saham tetap, sedangkan pasar sekunder harga saham berfluktuasi sesuai kekuatan supply dan demand. Dan yang kedua, pasar perdana tidak dikenai komisi, sementara pasar sekunder dibebankan komisi. Yang ketiga, pasar perdana hanya untuk pembelian saham, sedangkan pasar sekunder berlaku untuk pembelian maupun penjualan saham. Yang keempat, pasar perdana pemesanan dilakukan melalui agen penjualan, sementara pasar sekunder pemesanan dilakukan melalui anggota bursa yaitu pialang atau broker. Yang kelima, pasar perdana jangka waktunya terbatas, sedangkan pasar sekunder jangka waktu tidak terbatas. Selanjutnya ialah instrumen atau produk pasar modal. Instrumen atau produk pasar modal yang pertama ialah saham atau stok. Saham itu terbagi juga, ada saham biasa, common stock, yaitu dividen dan capital gain, dan ada saham preferen. Dan produknya yang kedua ialah obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak pemberi dana atau pemodal dengan diberi dana atau perusahaan atau emiten. Dan yang ketiga, right. Right merupakan produk derivatif turunan dari saham yang berupa surat berharga yang memberikan hak bagi pemegangnya untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten pada harga tertentu dan pada waktu yang telah ditetapkan. Produk yang keempat ada waran. Waran sama seperti right. Waran merupakan produk derivatif dari saham yang memberikan hak untuk membeli sebuah saham pada harga yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditetapkan pula. Produk yang kelima ada opsi. Opsi merupakan produk derivatif dari saham yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjual atau membeli sejumlah aset finansial tertentu pada harga dan jangka waktu tertentu. Beberapa jenis opsi yang biasa dikenal di pasar modal antara lain sebagai berikut: hak menjual atau put option, dan hak membeli atau call option. Selanjutnya, pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal yaitu ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Yang kedua, pelaku pasar modal yang kedua ialah emiten. Emiten adalah
pihak yang melakukan penawaran efek atau surat berharga. Yang ketiga, bursa efek. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran dan permintaan surat berharga pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Yang keempat, ada perusahaan efek. Perusahaan efek adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, manajer investasi, atau gabungan dari ketiga kegiatan tersebut. Selanjutnya, yang kelima ialah lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal ialah terdiri dari Biro Administrasi Efek, Kustodian, dan Wali Amanat. Selanjutnya, yang keenam, profesi penunjang. Profesi penunjang seperti akuntan publik, notaris, konsultan hukum, dan perusahaan penilai ini turut berperan dalam memperlancar proses kegiatan di pasar modal. Selanjutnya, yang ketujuh, pemodal atau investor. Investor adalah orang atau badan yang berperan sebagai pembeli surat-surat berharga yang ditawarkan oleh perusahaan go public. Yang kedelapan, lembaga clearing dan penjamin efek ialah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan transaksi bursa agar terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien. Yang kesembilan, ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP ialah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Selanjutnya, mekanisme transaksi di pasar modal. Ya, mekanismenya itu yang pertama, pesanan jual atau beli saham. Para investor dari berbagai perusahaan efek akan bertemu di lantai bursa. Selanjutnya, setelah terjadi pertemuan atau match antara order, maka proses selanjutnya adalah proses penyelesaian transaksi. Lalu, proses pembelian saham diawali dengan seketika investor menghubungi perusahaan efek di mana ia terdaftar sebagai nasabah. Selanjutnya, investor tersebut menyampaikan instruksi beli kepada selanjutnya, investasi di pasar modal. Daya tarik investasi saham adalah dua keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu keuntungan yang dapat diperoleh pemodal dengan membeli saham atau memiliki saham, yaitu dividen dan capital gain. Dividen merupakan keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Biasanya dividen dibagikan setelah adanya persetujuan pemegang saham dan dilakukan setahun sekali. Nah, selanjutnya fungsi pasar modal bagi perekonomian. Fungsi pasar modal itu dalam perekonomian kita ialah ada fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonominya ialah menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana, investor, dan pihak yang memerlukan dana, issuer. Yang kedua, memfasilitasi secara langsung bagi para pemilik modal guna berpartisipasi dalam meraih keuntungan berinvestasi. Yang ketiga, memfasilitasi para pengusaha atau perusahaan publik dalam mendapatkan tambahan modal untuk menstabilkan tingkat likuiditas perusahaannya melalui penjualan efek saham, melalui prosedur IPO atau efek utang atau obligasi. Selanjutnya, memfasilitasi upaya berbagai perusahaan guna meningkatkan kemampuan keuangan perusahaan dalam rangka ekspansi usaha. Lalu, fungsi keuangannya ialah yang pertama, sebagai sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal, sebagai sarana pemerataan pendapatan, dan yaitu memperbesar produksi dengan modal yang didapat sehingga produktivitas meningkat. Baiklah anak-anak, sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Ibu sudah mengirimkan soal kuis di Google Classroom dan Ibu juga sudah membagi kelompok dan diharapkan kepada seluruh siswa agar mengerjakannya. Dan apakah ada pertanyaan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Jika ada, langsung saja chat Ibu via WA ya. Sampai di sini saja pembelajaran kita. Selamat pagi dan terima kasih.